Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas irodahnya, karunia-Nya kita dapat bertemu dalam kegiatan mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat senantiasa kita junjung tinggi, kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara pendidikan, yang namanya pendidikan ini sudah ada sebelum dunia ini tercipta. Bahkan gosipnya ketika Allah menciptakan para malaikat di surga, dan ada salah satu makhluk yang bernama iblis, itu konon katanya, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti, konon katanya iblis itu adalah gurunya dari sang guru daripada gurunya para malaikat. Walaupun itu agak bertentangan, karena kita tahu yang namanya malaikat tercipta dari cahaya, adapun setan itu tercipta dari api. Dari kedua perbedaan tersebut tidaklah memungkinkan untuk malaikat itu berguru kepada iblis. Itu ceritanya. Tapi katanya seperti itu, bahwa guru-guru daripada para malaikat itu adalah iblis sebelum menjadi iblis laknatullah. Kemudian setelah penciptaan Nabi Adam, ketika kita berbicara pendidikan, ketika penciptaan Nabi Adam, Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam dan Nabi Adam bisa hidup. Kemudian Allah wa'allama Adamal asma'a, Allah mengajarkan, memberikan pendidikan Adam kepada Nabi Adam asma'a, yaitu nama-nama. Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum, seluruh nama-nama kullaha summa aradahum. Kemudian Allah menampilkan kepada para malaikat. Itu sudah ada pembelajaran, sudah ada pendidikan dari mulai penciptaannya Nabi Adam. Seiring berkembangnya zaman, dari mulainya Nabi Adam diturunkan ke bumi, pendidikan berganti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian diteruskan lagi kepada putra-putra Nabi Adam, sampailah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendidikan itu bukan hal yang baru yang kita ketahui, karena di setiap generasi, regenerasi ataupun di setiap zaman, dari mulai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada pendidikan. Seperti pendidikan bergurunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam. Itu sama pendidikan berguru. Mengikuti kemanapun pergi ya Nabi Khidir. Itu sama berguru. Kemudian banyak cerita-cerita lain tentang berguru. Maka disitulah ada yang namanya pemikiran ataupun ilmu-ilmu baru, hasil dari pemikiran manusia yang disebut dengan filsafat. Filsafat ini adalah bisa dikatakan induknya ilmu, karena dengan pemikiran
maka lahirlah ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan. Pengertian filsafat. Kalau kita gali pengertian filsafat, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kata ini berasal dari kata filosofia yang berarti cinta pengetahuan. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang dan suka, serta kata sophia yang berarti pengetahuan, hikmah dan kebijaksanaan. Jadi kita bisa mengetahui, kita bisa mengerti yang namanya filsafat. Kenapa disebut induknya ilmu? Karena dari definisinya saja, dari katanya saja, filsafat itu berarti cinta pengetahuan. Maka lahirlah ilmu-ilmu baru dengan pemikiran-pemikiran manusia. Gitu. Hasan Sadili mengatakan bahwa filsafat menurut asal kata adalah cinta akan kebenaran. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah cinta ilmu pengetahuan dan kebenaran. Suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Jadi orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran ilmu pengetahuan, ahli hikmah dan bijaksana. Kita kaitkan ketika filsafat disebut dengan induk ilmu, jadi semua atas dasar pemikiran-pemikiran manusia, pemikiran-pemikiran ahli fikir, maka timbullah ilmu-ilmu baru. Diteruskanlah dengan filsafat pendidikan Islam. Ketika berbicara filsafat pendidikan Islam, sejauh apapun orang berpikir karena ada filsafat pendidikan Islam, maka tidak boleh keluar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Kalau sudah berbicara tentang filsafatnya, filsafat pendidikan Islam. Kalau sifat filsafat yang bebas, mungkin orang bakal berpikir lebih jauh lagi. Tapi karena ada filsafat pendidikan Islam, maka walaupun filsafat itu bebas berpikir, atau kata lainnya boleh mengeluarkan pendapat dengan ilmu, dengan pikirannya, tapi ada keterbatasan, yaitu tetap harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian filsafat lebih luas mengemukakan pengertian filsafat sebagai berikut. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Pertama, kedua ialah suatu proses, titik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu. Jadi filsafat itu dengan berpikir bisa mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu. Tuh. Selanjutnya Imam Barnadi menjelaskan filsafat sebagai suatu pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Menyeluruh karena filsafat bukan hanya pengetahuan, melainkan juga pandangan yang menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Dengan pandangan yang lebih terbuka ini, hubungan penilaian antara semua unsur yang mengarahkan perhatian ke dalam mengenai kebijakan dimungkinkan untuk dapat ditemukan. Nah, ini yang namanya filsafat. Jadi filsafat itu saya ungkapkan lagi. Jadi
definisi daripada filsafat ataupun kata asal daripada filsafat itu adalah kata dari bahasa Yunani yang berarti cinta pengetahuan. Jadi orang yang berfilsafat itu adalah orang-orang yang sangat mencintai pengetahuan, mencintai ilmu. Karena landasan kita mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maka orang-orang yang mencintai pengetahuan, maka itulah orang-orang yang berfilsafat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman, oleh adik-adik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.